Shalom, selamat datang di ibadah GKP BMDC Semarang. Mari kita membuka hati kita bagi Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang hari ini kita dengar boleh mengubahkan dan memberkati hidup kita. Saat ini kita tidak sedang hanya menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah bersama-sama. Jadi mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dan mendengarkan firman Tuhan serta mencatatnya. Dan mari kita berdoa untuk ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Kau mengurapi Tuhan setiap kami dimanapun kami berada. Kau berikan kami hikmat-Mu, pengertian yang daripadamu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh memberi kami kekuatan, penghiburan, dan berkat bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kami memuji-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari serukan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
kami Tuhan. Di hidupku Engkau ajaib, Engkau yang terhebat. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami hari ini, membakar setiap hati kami, memenuhi setiap hati kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu datang mendekat kepadamu Tuhan, mengerti isi hatimu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Jamah setiap hati kami, curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Hari-hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat dalam menghadapi mungkin masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, atau apapun juga. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa bersama-sama agar kita boleh dipulihkan dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis di sepanjang hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban berat mereka. Mungkin itu ekonomi mereka, mungkin itu finansial mereka, mungkin itu usaha pekerjaan mereka, mungkin itu keluarga mereka, atau bahkan mungkin itu kesehatan mereka Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, dan bahkan Engkau Tuhan yang memberikan kami jalan keluar dengan kemurahan dan hikmat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, pulihkan setiap kami, tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat-saat ini doa itu sangat dibutuhkan. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi kami di nomor yang sudah kami sediakan ini, supaya kami dapat membantu setiap saudara dalam doa. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Saya sangat bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah secara online dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang hari ini. Khususnya bagi saudara yang sudah berulang-ulang mengikuti ibadah kami, saya sangat menghargai kehadiran dan kebersertaan bersama-sama untuk beribadah bersama kami. Sebab itu hari ini saya ingin mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman saudara untuk mengikuti ibadah kami. Saudara-saudari yang saya kasih, memasuki bulan Juni ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Allah untuk meneguhkan dan menguatkan kita akan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan di tengah-tengah berbagai macam hal yang sedang kita hadapi. Untuk itu saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah semua kesulitan dan semua pergumulan yang kami miliki. Engkau Allah yang tetap memelihara kami, dan Engkau Allah yang tetap berkarya dan menyertai kami semuanya. Sebab itulah Tuhan, hari ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami membuka hati kami buat Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah dimanapun anak-anak-Mu sedang beribadah hari ini. Lawatlah kami Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami penghiburan-Mu, berikan kepada kami firman-Mu ya Tuhan, dan zaman kasih serta kuasa-Mu. Itulah yang kami butuhkan, itulah yang kami perlukan. Hari ini pula ketika kami akan memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu, biarlah kehadiran-Mu memberikan kepada kami kelepasan, kesembuhan, dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati renungan kami terhadap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini dari kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda, membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran?
Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab pada para biduan dan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkannya pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan kesulitan yang kita miliki, khususnya ketika pergumulan itu berlangsung cukup lama dan sangat menekan kehidupan kita, maka seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah yang Tuhan sedang kerjakan? Bagaimanakah Tuhan berkarya di tengah-tengah semua yang sedang saya pergumulkan hari-hari ini? Itulah seringkali pertanyaan yang ditanyakan atau yang kita tanyakan dalam hati kita mungkin. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan dan pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini pun mungkin di antara kita sedang bertanya-tanya pula. Di manakah Tuhan? Di manakah kuasa Allah? Bagaimanakah Tuhan berkarya? Bagaimanakah mujizat itu masih berlangsung? Apakah Tuhan masih memelihara saya? Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan bisa memulihkan keadaan kita? Saudara-saudara, pertanyaan itu seringkali dilontarkan di tengah-tengah kehidupan kita, atau kita tanyakan itu di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan satu kisah. Di dalam kitab Ester ini ada satu malapetaka, ada satu kesulitan yang lebih daripada virus corona, yaitu ada satu dekret yang dirancang oleh seorang yang namanya Haman, yang dikeluarkan oleh raja, yang dimana orang diizinkan untuk membunuh orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros pada waktu itu, kerajaan Media Persia. Dan ketika pengumuman itu dilantunkan atau diumumkan, maka terjadi satu duka cita yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi merasa mereka akan menantikan saat-saat di mana mereka akan dibunuh, mereka akan digenosid, saudara-saudara sekalian. Dan dalam kondisi semacam itulah kita akan bisa melihat karya Tuhan. Meskipun di dalam kitab Ester ini, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu kata Tuhan di sini. Kalau Anda membaca kitab Ester ini dari pasal pertama sampai pasal yang ke-10, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, tidak ada satupun kata Tuhan disebutkan di situ. Namun saudara-saudara sekalian, setiap pasal, setiap halaman yang kita baca di dalam Alkitab tentang kisah Ester ini, saudara akan melihat tangan Tuhan yang bekerja secara tidak nampak, tangan Tuhan yang bekerja secara penuh kuasa, tangan Tuhan yang bekerja dengan kedaulatannya yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia siapapun juga. Saudara-saudari yang saya kasih, saudara, di tengah-tengah situasi yang seolah-olah Allah tidak bekerja, sesungguhnya Tuhan terus bekerja meski kita tidak mengetahuinya. Meskipun Anda tidak merasakannya, meskipun Anda tidak memahaminya, meskipun kita tidak mengertinya, meskipun kita tidak menduganya, Dia terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara,
Dari kisah yang baru saja kita baca tadi, saudara-saudara, kita akan melihat ada seorang yang namanya Mordekai di sini. Ada seorang yang namanya Mordekai. Mordekai adalah sepupu dari Esther yang adalah juga ratu di kerajaan Media Persia pada waktu itu. Saudara, ada masalah yang terjadi dengan Mordekai dan orang-orang Yahudi yang sudah tadi saya sebutkan bahwa mereka dalam kurun waktu tertentu akan dibinasakan, akan dibunuh secara massal. Namun saudara-saudara, sebelum ada dekret itu, kalau Anda membaca pada Esther pasal 2 ayat 21 dan 23 juga disebutkan di dalam Esther pasal 6 tadi bahwa Mordekai ini adalah orang yang pernah berjasa. Dia adalah orang yang pernah berjasa karena dia membongkar satu persekongkolan dari sida-sida yang hendak membunuh raja pada waktu itu. Ada satu persekongkolan, ada satu rencana makar, ada satu rencana kudeta untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan Mordekai mendengar berita itu, mengerti rencana busuk itu, dan oleh karenanya dia memberitahukan kepada Esther. Dan Esther memberitahukan itu kepada raja, dan setelah diselidiki memang betul ada satu rancangan busuk, ada satu kudeta yang dirancang, ada satu makar yang akan dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian ditangkap dan disulahkan atau digantung. Saudara-saudaraku, kalau Anda membaca itu di dalam Esther pasal 2 ayat 21-23, peristiwa itu dicatat di dalam kitab sejarah raja. Hal itu dicatat dalam kitab sejarah raja, namun Mordekai tidak mendapatkan upah apapun juga. Dia tidak mendapatkan kehormatan, dia tidak mendapatkan tanda jasa, dia tidak mendapatkan kenaikan pangkat atau pembebasan pajak. Tidak ada satu upah yang diterima oleh Mordekai. Hanya dicatat dalam kitab sejarah raja. Saudara-saudara yang saya kasih, apakah Tuhan lalai untuk menggenapi firman-Nya? Apakah Tuhan lalai tidak memberi upah kepada Mordekai yang sudah berbuat baik? Nanti kita akan lihat bahwa sesungguhnya meskipun pada waktu itu Mordekai tidak mendapatkan upah, Allah tidak lalai. Allah mencatatnya. Raja dalam kitabnya juga mencatat apa yang dilakukan oleh Mordekai. Saudara-saudari yang saya kasih, jemaat Tuhan, Allah akan mencatat semua kebaikan, semua pelayanan, semua benih yang sudah kita tabur, semua ketaatan kita, semua kesetiaan kita kepada Dia. Dan Dia tidak lalai untuk menggenapi janjinya. Janjinya mengatakan kalau kita menabur, kita akan menuai. Dan itu tidak pernah dibatalkan dan itu Dia tidak akan pernah lalai untuk menggenapinya. Tapi kenapa Mordekai tidak mengalaminya? Kenapa Mordekai tidak mendapatkan upah? Seandainya kita jadi Mordekai pada waktu itu, ketika peristiwa itu terjadi, dia tentu berharap, wah, saya sudah berjasa kepada kerajaan. Mungkin saja saya dibebaskan dari pajak, mungkin saja saya mendapatkan kenaikan pangkat atau saya mendapatkan privilege tertentu atau tanda saya mendapatkan bintang jasa kehormatan dari kerajaan. Namun hal itu tidak terjadi kepada Mordekai. Saudara mungkin juga saudara sudah menabur. Saudara sudah setia kepada Tuhan. Saudara sudah berbuat baik kepada orang. Saudara sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk Anda lakukan. Anda mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Namun Anda tidak merasakan ada satu tuaian, ada satu berkat, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara tidak merasakan ada campur tangan Tuhan. Saudara tidak merasakan adanya keistimewaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkinkah itu sedang terjadi dalam hidup saudara? Mungkinkah itu bisa sedang terjadi dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita? Kita sudah menabur, namun kita belum atau tidak menuai pada waktu itu. Saudara-saudari yang saya kasih, Allah tetap bekerja meskipun Anda tidak mengetahuinya. Dan Tuhan akan bekerja untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi janji-janjinya. Allah terus bekerja meskipun Anda tidak melihatnya,
Meskipun Anda tidak mengertinya, meskipun Anda tidak merasakannya, meskipun Anda tidak menduganya, Dia sedang bekerja. Saat ini pun Dia sedang berkarya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, juga di tengah-tengah kota dan negara kita. Dia sedang bekerja, Dia sedang berkarya. Dan saudara-saudaraku, Dia bekerja, berkarya untuk menggenapi janjinya. Bapak Ibu yang saya kasih, Haman berusaha membunuh untuk semua orang Yahudi. Dikarenakan ketika Haman naik pangkat dan dia memerintahkan semua orang yang ketemu sama dia harus sujud. Tetapi ketika Mordekai ketemu dengan dia, Mordekai nggak mau sujud dan sakit hati Haman. Haman sakit hati dan dia merasa kalau dia hanya membunuh Mordekai saja terlalu kecil. Sebab itu dia kemudian berupaya untuk membinasakan semua orang bangsa Yahudi, di mana Mordekai adalah orang Yahudi. Dia merasa kalau saya hanya membunuh Haman saja terlalu kecil. Oleh sebab itu saya akan membinasakan semua bangsa Yahudi. Dan dia kemudian membujuk raja. Dan akhirnya keluarlah satu dekret. Keluarlah satu titah. Pada tanggal tertentu semua orang diizinkan untuk merampas, merampok, menjarah, dan membunuh orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, itulah rancangan jahat daripada Haman. Itulah rancangan jahat daripada Haman. Tapi seperti tadi saya sudah katakan, Allah tetap bekerja. Dan Allah bekerja untuk menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang saya kasih, dalam hal ini Allah bekerja untuk menggenapi janji. Bahwa kalau kita menabur kita akan menuai. Bahwa ketika kita berbuat baik, ada satu upah yang Tuhan berikan kepada kita. Allah menggenapi janjinya. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau Anda membaca kisah ini secara keseluruhan, saudara akan merasa betapa Allah itu luar biasa. Dia bekerja tanpa orang menduga, tanpa orang mengetahui, dan hasilnya seperti yang Dia janjikan, tepat, saudara-saudara sekalian. Saudara, coba kita lihat di dalam Ester pasal yang kelima. Ester pasal yang kelima. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangatlah panas hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka betapa besar kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke dalam perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya, ayat 14. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara-saudara, jadi Haman sudah membuat satu tiang gantungan. Dan dia merancang besok pagi aku akan datang kepada raja dan aku akan memberitahukan bahwa aku akan menyulahkan Mordekai. Aku akan menyulahkan Mordekai. Namun apakah saudara tahu apa yang Allah kerjakan? Allah tidak lalai menggenapi janjinya. Allah tidak lalai melindungi anak-anaknya. Allah tidak lalai memberkati anak-anaknya.
Apa yang Tuhan kerjakan? Kalau Anda membaca pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Tares, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun juga. Saudara, esoknya Haman akan melapor bahwa dia akan menyulahkan Mordekai. Tapi malam harinya Tuhan membuat raja nggak bisa tidur. Tuhan berkarya membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Dan karena dia nggak bisa tidur, maka diambillah kitab catatan sejarah kerajaan. Dan ketika dibaca, dia membaca tentang peristiwa akan jasanya Mordekai yang memberitahukan ada dua orang yang berkomplot untuk membunuh dia. Dan raja bertanya kepada biduanda, kehormatan apakah yang sudah diberikan oleh yang bersangkutan? Kehormatan apakah yang diberikan kepada yang bersangkutan? Dan biduanda menjawab, tidak ada kehormatan apapun, tidak ada sesuatu pun yang sudah dianugerahkan kepada dia. Saudara-saudara yang saya kasih, mengapa Raja Ahasiweros tidak bisa tidur? Mengapa yang dibaca adalah kitab catatan sejarah? Mengapa yang dari seluruh kitab catatan sejarah yang dibaca pada waktu itu adalah peristiwa tentang Mordekai yang esok akan digantung oleh Haman? Mengapa? Siapa yang membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur? Siapa yang menuntun Raja Ahasiweros membaca kitab sejarah, catatan sejarah kerajaan? Siapakah yang menuntun dan mencelikkan mata Raja Ahasiweros untuk bertanya kehormatan apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan, itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah tangan Allah yang bekerja. Itulah adalah tangan Tuhan yang bekerja untuk menggenapkan apa yang sudah Tuhan janjikan, yaitu tuean kepada Mordekai yang sudah menabur kebaikan. Saudara-saudari yang saya kasih, kemudian raja berinisiatif memberikan upah kepada Mordekai. Ayat 6, ayat 10 sampai dengan ayat 10 tadi sudah kita baca. Akhirnya masuk Haman pada waktu itu. Ketika raja bertanya, kebesaran apa dan kehormatan apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Tidak ada. Kemudian tepat pada waktu yang bersamaan Mordekai datang. Haman datang. Apa sih tujuan Haman datang ke kerajaan, ke istana pada waktu itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk melaporkan kepada raja bahwa dia hari itu akan menyulahkan Mordekai. Dan setelah itu mereka akan pergi kepada Ratu Ester memenuhi undangannya. Saudara, Haman datang ke istana untuk melaporkan bahwa dia akan menyulahkan Mordekai. Tapi Allah sudah bekerja di dalam diri raja. Dan raja bertanya, siapa yang datang? Haman. Suruh dia masuk. Raja bertanya, kehormatan apa yang harus diberikan kepada orang yang raja berkenan? Haman berpikir, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah saya. Siapa lagi yang berkenan kepada raja kecuali saya? Oleh sebab itu dia menyebutkan semua keinginannya. Kenakan pakaian raja, naik kudanya raja, diarak keliling kota dan lain sebagainya. Dan tahukah apa yang dikatakan raja? Haman, lakukan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Saudara tahu bahwa Mordekai adalah objek yang akan disulahkan oleh Haman. Tapi hari itu Allah membalik. Saudara-saudara sekalian. Allah membalik keadaan.
Orang yang seharusnya digantung sekarang diarak keliling kota sambil berseru-seru dengan mengenakan pakaian raja dan kuda raja. Dan yang mengaraknya adalah orang yang berinisiatif untuk menyulahkan. Saudara, kalau Tuhan menggenapi janjinya, Anda tidak akan bisa menduga kapan dia melakukan. Tapi yang pasti, dia bekerja untuk menggenapi setiap perjanjiannya. Setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang kita tabur, pasti dia akan menggenapinya. Kita pasti akan menuainya, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda sudah menabur dan hari ini Anda tidak menuai, bukan berarti Anda tidak akan menuai. Saudara pasti akan menuai. Sebab itu Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia pasal yang ke-6. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian, saudara-saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat. Selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena ada datang waktunya kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Memang masa-masa menuai itu tidak bisa kita tentukan. Memang kapan kita menuai juga kita tidak bisa ramalkan. Tetapi yang pasti Allah akan bekerja menggenapi apa yang dikatakan. Kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Kalau kita menabur dalam kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, kita menerima hidup kekal. Dan sebab itu Rasul Paulus menasihatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menjadi lelah. Selama masih ada kesempatan, lakukan hal-hal yang baik. Selama masih Tuhan kasih kesempatan, layani Dia. Selama kita masih diberi kesempatan menabur kebaikan, menabur benih-benih ilahi. Berbuatlah baik dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena akan datang waktunya, kita akan menuai. Memang untuk kita menuai itu dibutuhkan iman dan kesabaran. Ada iman ketika kita bertindak menabur. Ada iman ketika kita mentaati firman Tuhan. Dan ada kesabaran untuk kita menantikan saat di mana Tuhan menggenapi perjanjiannya bagi kita. Ibrani pasal 6 ayat 12. Yang pertama, Allah tetap bekerja meskipun kita tidak melihatnya. Tidak merasakannya, tetapi Dia tetap bekerja. Yang kedua, Allah tetap berkarya untuk menggenapi janji firman-Nya. Dia tetap berkarya untuk menggenapi janji firman-Nya. Apa yang Anda tabur, apa yang Anda lakukan di hari-hari yang lalu, kalau hari ini tidak mengalami tuaian, bukan berarti Anda tidak akan pernah menuai. Anda akan menuai pada waktunya. Di tengah-tengah masa yang serba tidak pasti ini, saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti nasihat dari Rasul Paulus. Selama Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk melayani Dia, untuk menabur, untuk berbuat baik, untuk mentaati Dia, lakukan. Lakukan. Karena Anda tidak akan kehilangan upahnya. Karena kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Sekalipun Anda dan saya tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Yang ketiga, Allah berkarya tepat pada waktunya. Allah berkarya tepat pada waktunya. Allah memberikan upah kepada Mordekai tepat pada waktunya. Yaitu, saudara-saudaraku, tadi sudah saya jelaskan, yaitu ketika Haman mau melapor, dia akan menyulahkan Mordekai. Hari itu
Justru raja menitahkan kepada Haman untuk menghormati Mordekai. Hari itu juga yang seharusnya Haman mau menyulahkan Mordekai, justru Allah membuat Haman menghormati, membawa Mordekai keliling kota berseru-seru untuk menghormati Mordekai. Tepat. Allah bekerja memberi upah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia bekerja tepat pada waktunya. Dia bekerja tepat pada waktunya. Coba Anda bayangkan. Coba kita bayangkan. Kalau upah itu diterima Mordekai pada waktu dia berbuat baik, yaitu membongkar rencana busuk itu. Hari ini ketika Haman mau menyulahkan dia, kejadiannya akan berbeda. Tetapi Allah menahan upah itu. Allah seolah-olah menahan upah itu untuk Mordekai pada waktu itu. Dan menyimpannya tepat pada waktu Mordekai membutuhkan. Tepat pada waktu Mordekai mau disulahkan. Pada saat itulah Allah menyatakan upahnya kepada Mordekai. Saudara-saudara, Allah itu bekerja secara tidak bisa kita duga. Dia akan menyatakan upah saudara dan upah saya tepat pada waktu kita membutuhkannya. Tepat pada waktu kita membutuhkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah bekerja menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlalu cepat. Dia juga tidak akan pernah terlalu lambat. Tepat saat Mordekai mau dibunuh, saat itu Allah menyatakan, ini upahmu Mordekai. Aku menghormati engkau. Aku menghormati kamu. Sebab itu hari itu jalannya sejarah berubah. Dan saudara-saudara sekalian, sebab itulah penting buat kita untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Seringkali saudara-saudara yang saya kasih, kita ingin waktunya Tuhan itu demikian cepat memberikan berkat kepada kita. Kita ingin ketika kita menabur hari ini pula besok kita bisa menuai, atau minggu depan kita bisa menuai, kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kita bisa melihat keajaiban Tuhan, kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Tapi justru kita tidak mengalami, justru mengalami masa-masa yang tidak menentu pandemi seperti ini. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menabur kebaikan, saya sudah mentaati Tuhan ini dan itu, tapi enggak datang berkat itu, malah mengalami masa-masa yang tidak menentu pada masa-masa pandemi seperti ini. Saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan, Allah terus bekerja dalam kondisi saudara, dan dia bekerja untuk menggenapi janjinya. Sekarang tinggal Anda menantikan saat Allah menggenapi janjinya buat saudara. Sekarang Anda hanya menantikan saat atau waktu Allah menggenapi janjinya. Ada satu nasihat di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Satu nasihat yang sangat baik sekali. Atau tepatnya ayat 13 dan 14. Sesungguhnya, Mazmur 27 ayat 13, 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jelas saudaraku, masa-masa kita menanti memang masa-masa yang seringkali membuat hati kita tawar. Masa-masa di mana kita bertanya, gimana Tuhan menolong saya? Kapan Tuhan memulihkan saya? Oh, saya sudah menabur, saya sudah mentaati Dia. Di mana kasih Tuhan? Di mana keajaiban Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Seringkali itu yang sudah kita tanyakan dalam hati kita. Mazmur memberi nasihat kepada kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara, merasa Tuhan tidak bekerja pada situasi saudara, merasa Tuhan mengabaikan saudara, melupakan saudara, saya ingin berkata kepada saudara berdasarkan firman Tuhan, apa yang Anda pikirkan itu salah. Yang jelas Allah masih bekerja dalam hidup saudara.
Dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam keuangan saudara, dalam keluarga saudara, dalam kesehatan saudara. Dia masih bekerja. Dia masih bekerja untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Apa yang saudara tabur, Tuhan tidak lupa. Dia mencatatnya dan dia akan menyatakan upahnya tepat pada waktu Anda membutuhkannya. Jadi yang kita perlukan adalah kesabaran menantikan kapan Tuhan menggenapi janjinya. Saudara-saudari yang saya kasih jemaat Tuhan, sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Allah itu selalu meminta kita untuk bersabar, menantikan saat di mana Dia menyatakan pertolongannya, menyatakan rencananya, menyatakan penggenapannya. Abraham harus menanti selama 25 tahun untuk mendapatkan anak. Musa harus menantikan selama 80 tahun untuk dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Yusuf menantikan selama 17 tahun untuk dia melihat apa yang pernah dia mimpikan pada masa remaja itu digenapi, menjadi orang kedua di Mesir. Menantikan saat Tuhan menggenapi janjinya. Saya ingin mendorong saudara hari ini tetap setia bertekun menantikan janji Allah. Kita semua menantikan ada satu janji yang paling luar biasa yang saudara dan saya miliki. Janji itu bukan hanya kelimpahan berkat. Janji itu bukan hanya dibebaskan dari masalah atau sakit penyakit. Janji itu adalah janji di mana Tuhan datang kembali. Itu adalah pengharapan yang paling mulia yang saudara dan saya miliki. Pengharapan yang paling mulia yang kita miliki di dalam hidup ini. Bukan saat ekonomi kita dipulihkan. Bukan saat kita diberkati. Bukan saat usaha kita dibikin satu promosi yang luar biasa. Bukan. Itu memang semua berkat Tuhan. Itu memang semua Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Tapi janji yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Dia datang kembali. Memberikan upahnya bagi anak-anaknya. Bagi kita semuanya. Yang setia menantikan Dia. Sabar menantikan janji Allah. Saudara-saudaraku, Allah itu berkarya untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Allah masih berkarya untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Saudara, kisah Esther tadi memperlihatkan kepada kita kedaulatan Allah yang selalu bekerja dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kisah Esther yang tadi kita renungkan menceritakan, memperlihatkan bahwa Allah terus bekerja dalam kedaulatannya untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan atas hidup anak-anaknya. Roma pasal 8 ayat 28 ayat yang sangat terkenal itu. Bahwa Allah bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Apakah kebaikan yang Allah rancangkan buat kita? Apakah kebaikan yang Allah rancangkan dari kesulitan yang kita miliki ini? Apakah kebaikan apakah yang Allah rancangkan dari pandemi yang sedang kita hadapi ini? Apakah kebaikan yang Allah rancangkan atas semua kesulitan dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan kita, dalam keluarga kita? Rancangan Allah itu adalah untuk Anda mengalami kebaikan itu adalah untuk membuat Anda dan saya bertumbuh serupa dengan Kristus. Bertumbuh serupa dengan Kristus. Lebih dari semua materi. Lebih dari semua kenikmatan, kenyamanan. Lebih dari semua kehormatan. Yaitu Allah ingin bekerja untuk kebaikan kita. Kebaikan itu adalah kita dijadikan serupa dengan dirinya sendiri. Kita dijadikan serupa dengan karakternya Yesus Kristus Sang Putra itu. Sebab itulah Roma 8 ayat 28 tidak dapat dipisahkan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat 29 berkata bahwa kita ditetapkan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan anaknya sendiri. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu ayat 29. Sebelumnya ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apakah panggilan itu? Yaitu supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Dan untuk itulah Allah akan menggenapnya dalam hidup Anda dan saya. Dia bekerja meskipun Anda tidak merasakannya. Dia bekerja untuk menggenapi janji firman-Nya. Dia bekerja menyatakan upahnya tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasih, apapun kondisi situasi yang kita hadapi hari ini, kalau sekalipun Anda tidak merasakan Dia bekerja, Anda sedang ragu-ragu dan bimbang, saya ingin mengatakan dengan hormat kepada saudara, rubah cara pikir saudara. Lihat apa yang Allah lakukan dalam sepanjang kisah Esther. Meskipun namanya tidak dicatat, nama Tuhan tidak dicatat dalam kitab Esther, tapi tangan Tuhan bekerja sepanjang kisah Esther. Demikian pula, meskipun Anda tidak melihat tangan Tuhan, tidak merasakan kehadiran dan karya Tuhan, tangan Allah tetap bekerja. Suatu hari, jika kita tidak menjadi lemah, suatu hari jika kita setia, saudara akan melihat dan berkata, memang betul, sekalipun aku tidak melihat, tidak merasa, Dia bekerja. Sekalipun aku merasa dilupakan semua apa yang aku tabur, Dia tidak pernah lupa. Dia menyediakan tuaian tepat pada waktunya dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hari ini untuk kita ambil perjamuan kudus. Kita mengingat akan segala kasih Tuhan dan kebaikan Allah. Ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Kita tahu ini adalah kebaikan Allah yang tiada taranya. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan memperingati akan besarnya kasih Tuhan itu dalam hidup saudara dan hidup saya. Saya berdoa supaya perjamuan kudus ini mengingatkan kepada saudara, menyegarkan kembali Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Dia yang berjanji tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan aku. Dia masih bekerja meskipun aku tidak merasakannya. Dia akan menggenapi janjinya. Aku akan mengalami tuaian itu tepat pada waktu aku membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami meneguhkan hati kami kepada janji firman, kepada kehadiran-Mu, kepada karya-Mu ya Tuhan. Biar mata iman kami boleh melihat, mengerti bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Sebaliknya Engkau terus bekerja dan berkarya pada situasi-situasi hidup kami. Ketika kami menduganya, Engkau melupakan kami. Engkau tidak melupakan kami. Ketika kami menduga bahwa Engkau lupa akan janji-Mu, akan tuaian yang Kau janjikan, Engkau tidak lupa. Engkau sedang menantikan waktu yang paling tepat untuk menyatakan upah yang menjadi milik anak-anak-Mu. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami untuk kami tetap bersabar, tetap beriman kepada Engkau, menantikan saat-saat Engkau menggenapi janji-Mu atas hidup kami, menantikan saat-saat Engkau datang kembali ya Tuhan, menantikan saat-saat Engkau memulihkan hidup kami, menantikan saat-saat Engkau membentuk hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa sebelum makan dan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus hari ini. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar melalui perjamuan yang kudus hari ini, kami boleh melihat, mengalami akan kehadiran Tuhan, akan karya Tuhan, dan iman kami boleh diteguhkan bahwa Engkau tidak akan pernah lalai untuk menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu ini dengan penuh ucapan syukur,
dengan rasa hormat dan keyakinan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita persiapkan perjamuan kudus. Kita ambil roti dan air anggur. Mari kita berdiri di tempat di mana saudara beribadah hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, menderita, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Sebab itu saudara-saudari sekalian, mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan penuh syukur dan penuh hormat akan karya kasih-Nya untuk menebus dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu, menebus dosa-dosa kami, menghancurkan semua kutuk yang mengikat hidup kami. Terima kasih untuk karya kasih-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita ambil cawan yang berisi air anggur. Mari kita buka bersama-sama. Dan kita angkat. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami dan memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang terus bekerja berkarya untuk menggenapi setiap janji-Mu. Kami percaya akan tiba saatnya kami menuai apa yang sudah kami tabur. Kami percaya akan tiba saatnya semua yang Kau janjikan itu menjadi kenyataan atas hidup kami semuanya. Sebab itu ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan segala kesulitan dan pergumulan yang mereka miliki. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Berikan kami iman dan kesabaran untuk melihat penggenapan atas setiap janji-Mu, untuk menuai apa yang sudah kami tabur. Kami percaya Engkau sedang bekerja. Kami percaya Engkau tidak lalai untuk menggenapi janji-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikannya itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Biar berkat, kekuatan, penghiburan, hikmat menyertai setiap jemaat anak-anak-Mu ini semuanya. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk memasuki hari-hari ke depan. Kami menyambutnya dengan iman. Kami percaya bahwa Allah yang sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit, Allah yang sama yang menopang kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami secara sempurna, dan yang memakai hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Silahkan subscribe YouTube MDC Semarang. Dan jangan lupa untuk mengajak setiap teman-teman dan saudara-saudara kalian untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online kami. Hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikanmu. Kami bersyukur buat setiap pertolongan, perlindungan dan penyertaanmu yang tidak pernah ada habis-habisnya di sepanjang hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan minggu-minggu ke depan kami ke dalam tangan dan perlindunganmu yang baik. Kami percayakan kasihmu, kami percayakan rencanamu yang begitu indah dalam hidup kami. Urapi setiap kami, pelihara setiap kami ya Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.